Baik, sebelumnya Bapak buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah, harus tetap semangat ya. Kita dalam memulai pembelajaran hari ini, kita itu harus semangat biar belajarnya pun menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bisa dipimpin ya sama ketua kelas, silakan. Amin. Oke, baik. Setelah berdoa, Bapak mau presentasi dulu nih. Kira-kira siapa nih di antara kalian yang gak datang? Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Oke, jadi pertemuan yang lalu kita itu udah membahas mengenai bukti transaksi dan klasifikasi pengelolaan akun ya dalam akuntansi. Nah, sekarang Bapak punya bukti transaksi. Oke, bisa dilihat. Oke, kira-kira ini bukti transaksi berupa apa ya? Apa ini? Iya benar, ini yaitu bukti transaksi berupa faktur penjualan. Oke, di sini kalau dia bukti transaksinya berupa faktur penjualan, kira-kira dia bukti transaksinya itu transaksi secara apa nih? Iya benar, jadi itu kalau menggunakan faktur berarti itu dia transaksinya secara kredit ataupun tidak tunai. Wah, hebatnya anak-anak masih mengingat materi pada pertemuan yang lalu. Nah, selain itu juga kemarin kita sudah membahas mengenai penggolongan akun. Nah, Bapak di sini mau mengecek kembali ingatan kalian. Kira-kira kemarin itu akun ada apa aja sih? Ada yang bisa bantu jawab? Kemarin ada akun apa aja? Tony? Ya benar, ada harta. Kemudian ada apa lagi? Oke, ada utang, modal. Wah, dua lagi nih, kira-kira akun apa? Ada yang bisa bantu jawab? Iya Lisa? Iya benar, ada pendapatan sama beban. Oke, jadi pertemuan yang lalu kita sudah membahas klasifikasi akun dan bukti transaksi ya. Jadi akun dalam akuntansi itu pada umumnya itu ada 5 akun, yaitu ada harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Apa sih itu persamaan dasar akuntansi gitu kan? Nah, dalam persamaan dasar akuntansi ini nanti kita itu kompetensi dasarnya yaitu siswa itu mendeskripsikan dan menyajikan persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa itu mampu menjelaskan konsep dari persamaan dasar akuntansi, kemudian siswa mampu menjelaskan nih fungsi kegunaan dari persamaan dasar akuntansi, kemudian menjelaskan rumus dari persamaan dasar akuntansi. Siswa juga itu harus mampu untuk menganalisis transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Selain itu juga setelah kita menganalisis persamaan dasar akuntansi itu, kita harus dapat mencatatnya nih transaksi tersebut ke dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, setelah kita review materi pada pertemuan yang lalu, sekarang kita akan masuk nih. Oke, untuk memasuki sebelum Bapak jelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi, Bapak mau minta nih kalian untuk membuka buku paket ya, buku paket kalian halaman 15. Di situ ada materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Silakan dibaca terlebih dahulu, dibaca dan dipahami apa sih itu konsep dasar dari persamaan dasar akuntansi. Oke, silakan dibaca. Bapak kasih waktu. Oke, baik, sudah. Nah, tadi kan sudah baca tuh mengenai persamaan dasar akuntansi. Kira-kira apa sih itu persamaan dasar akuntansi? Ada yang tahu? Oke, dari yang kalian tadi baca, kira-kira apa sih yang kalian dapetin dari persamaan dasar akuntansi? Iya Budi? Apa itu persamaan dasar akuntansi?
Oke, benar. Jadi persamaan dasar akuntansi yaitu persamaan dasar yang menunjukkan bahwa jumlah harta perusahaan, oke, Bapak sambil tulis ya. Oke, jadi tadi itu kata Budi itu persamaan dasar akuntansi yaitu persamaan yang menunjukkan. Tadi persamaan yang menunjukkan jumlah harta perusahaan jumlahnya sama dengan modal ditambah utang perusahaan. Oke, hebat nih. Jadi gunanya tadi kalian membaca dan memahami, kalian tuh biar tahu konsep dasar dari persamaan dasar akuntansi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, jadi di sini tuh persamaan dasar akuntansi atau PDA yaitu persamaan yang menunjukkan jumlah harta perusahaan. Jumlah harta perusahaan itu jumlahnya itu sama dengan penjumlahan antara modal dan utang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kira-kira dari pengertian persamaan dasar akuntansi ini, dari konsep persamaan dasar akuntansi ini, apa sih fungsi dari persamaan dasar akuntansi? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Atau mungkin sebelumnya udah pernah baca-baca nih mengenai persamaan dasar akuntansi sehingga tahu apa itu fungsi dari persamaan dasar akuntansi? Tidak ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, Bapak akan bantu jawab. Oke, jadi fungsi dari persamaan dasar akuntansi gunanya itu untuk mengetahui posisi harta, utang, dan modal perusahaan. Jadi itu tahu kira-kira nanti jumlah hartanya itu berapa, jumlah modalnya berapa, dan utangnya itu berapa gitu. Apakah kondisi perusahaan tersebut itu baik gitu kan? Oke. Selanjutnya kita di sini akan belajar nih untuk praktik membuat ataupun mencatat persamaan dasar akuntansi. Oke, sebelumnya itu kita harus tahu dulu nih rumus dari persamaan dasar akuntansi. Oke, rumusnya dari konsep yang tadi kita sudah bahas berarti dapat itu tadi kan jumlah harta sama dengan jumlah modal ditambah dengan utang. Berarti rumus dari PDA yaitu ya benar. Jadi itu rumus dari persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah dengan modal perusahaan. Nah, di sini untuk harta ini sering disebut juga sebagai aktiva. Dan utang dan modal ini, utang ditambah modal ini sering disebut sebagai pasiva. Oke, jadi udah tahu ya sekarang apa rumus dari persamaan dasar akuntansi, yaitu ada apa tadi, coba baca. Oke, benar, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Harta sering disebut sebagai aktiva, kalau utang dan modal sering disebut sebagai pasiva. Ya benar. Jadi nanti kalau ada orang yang bilang aktiva, jadi kalian jangan bingung bahwa aktiva itu sebenarnya itu ada yaitu harta perusahaan, sedangkan pasiva yaitu utang ditambah dengan modal perusahaan. Oke, di sini Bapak udah ada beberapa contoh transaksi untuk dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, jadi untuk dalam persamaan dasar akuntansi ini adalah satu contoh yaitu transaksi pembelian, di mana ada pembelian peralatan secara kredit Oke nih, di sini Bapak udah nulisin satu transaksi yaitu pembelian peralatan secara tunai. Nah, kira-kira dari pembelian peralatan secara tunai itu kita dapat menganalisisnya untuk dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, Bapak kasih contoh ya. Oke, jadi pembelian peralatan. Berarti ketika kita membeli peralatan, maka peralatannya akan bertambah. Oke, kemarin peralatan itu termasuk dalam golongan apa? Golongan harta. Ya benar, golongan harta. Jadi di sini untuk harta berupa peralatan
dia bertambah. Karena di sini pembelian peralatan secara tunai sebesar 1 juta, maka di sini harta berupa peralatan akan bertambah sebesar 1 juta. Nah, karena di sini pembeliannya secara tunai, maka dia mengeluarkan uang. Nah, uang itu atau kas itu termasuk dalam golongan apa? Golongan harta. Jadi di sini untuk transaksi ini dia itu mempengaruhi aktiva, yaitu harta berupa peralatan bertambah dan harta berupa kas itu berkurang. Ya benar. Jadi harta berupa peralatan bertambah dan harta berupa kas berkurang, yaitu senilai 1 juta. Oh ya, dalam persamaan dasar akuntansi ini, jika menulis pengurangan itu bisa ditulis dalam kurung. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Untuk di kolom aktiva 1 juta dikurang 1 juta menjadi 0. Kan tadi kan dalam aktiva itu bertambah 1 juta di peralatan, berkurang 1 juta di kas. Jadi dia sama aja, saldonya yaitu menjadi 0. Nah, sedangkan di kolom pasifa utang dan modal ini dia itu masih 0 karena belum ada transaksi. Oke, jadi di sini untuk jumlah saldo di aktiva dan di pasifa yaitu jumlahnya sama, yang menggambarkan bahwa harta sama dengan utang plus modal. Oke, kira-kira udah paham belum nih dari satu contoh menganalisis transaksi dan pencatatannya yang tadi Bapak udah jelasin? Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita coba deh mengerjakan secara bersama-sama. Jadi itu persamaan dasar akuntansi ini bisa kita aplikasikan nih. Dia itu seperti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kalau misalnya Rati misalnya nih tadi pagi ke kantin kan, nggak bawa duit. Nah terus minjem sama si Tony. Nah berarti itu kan dia akan mempengaruhi persamaan dasar akuntansi punya Rati. Yaitu karena dia meminjam uang, maka utangnya Rati akan bertambah, hartanya juga akan bertambah berupa kas. Jadi di sini antara harta dan juga pasifanya itu jumlahnya sama, senilai uang yang dipinjamkan sama Tony tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Iya, Budi, ada yang ditanyakan apa? Oh iya, jadi dalam persamaan dasar akuntansi ini kita itu tidak harus semuanya itu masuk ke dalam 2 kolom ini. Jadi bisa aja dia cuma di kolom aktiva. Seperti yang tadi contoh pertama, dia cuma di kolom aktiva, yaitu antara kas dan peralatan. Dia bertambah dan berkurang sehingga saldonya tetap sama, tidak mempengaruhi kolom pasifanya. Jadi seperti itu. Oke, Bapak punya transaksi kedua. Ayo kita coba kerjain bareng-bareng ya. Oke, transaksi kedua yaitu meminjam uang ke bank. Nih, meminjam uang ke bank senilai 5 juta rupiah. Nah, di sini kan kita itu belajarnya kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya nih, meminjam uang ke bank senilai 5 juta rupiah. Kira-kira pencatatan persamaan dasar akuntansinya itu gimana sih? Biar kita itu tahu posisi keuangan kita gitu kan. Biar kita itu mempunyai pencatatan keuangan yang baik. Oke, di sini karena dia meminjam uang ke bank, berarti akun apa nih yang timbul? Ada yang tahu? Ya, siapa yang bisa? Oke, Lisa apa? Utang, ya, utangnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Ya benar. Jadi karena di sini dia meminjam uang ke bank, maka dia utangnya akan bertambah senilai 5 juta. Ya benar nih, utangnya bertambah 5 juta. Kemudian berpengaruh apa lagi sih ketika dia menerima uang? Berarti hartanya juga bertambah. Berupa apa akunnya? Ada yang bisa bantu? Ya benar, berupa kas. Jadi di sini kas juga bertambah sebesar 5 juta. Oke, jadi dari transaksi meminjam uang ke bank senilai 5 juta rupiah itu bisa kita catat, yaitu di kolom aktiva berupa kas bertambah senilai 5 juta. Di kolom pasifa berupa utang bertambah senilai 5 juta. Jadi sehingga kalau ditotalkan, jika dikalkulasikan, maka
aktiva sama dengan pasiva, yaitu sama-sama 5 juta. Oke, benar nih. Jadi dalam persamaan dasar akuntansi ini itu antara aktiva dan pasiva itu jumlahnya harus sama, harus seimbang ataupun balance. Jadi kalau misalnya di aktiva 1 juta, di pasiva pun harus 1 juta. Gak boleh beda. Kalau beda berarti kalian catatannya salah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Bapak mau ngecek nih pemahaman kalian. Bapak punya game, namanya itu benar atau salah. Nanti peraturannya itu pertama Bapak akan menunjuk salah satu siswa, nanti Bapak akan kasih pertanyaan benar atau salah. Nanti kalau misalnya bisa jawab, maka kamu bisa menunjuk teman kamu untuk menjawab soal selanjutnya. Tapi kalau kamu nggak bisa menjawabnya, nanti kamu akan mendapat pertanyaan lagi. Oke, kita mulai. Oke, Bapak siapin soalnya. Oke, yang pertama, benar atau salah? Rumus dari persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang plus modal. Coba Tony jawab, benar atau salah? Bahwa rumus persamaan dasar akuntansi yaitu hutang sama dengan harta sama dengan utang plus modal. Apa jawabannya? Benar? Gimana teman-teman yang lain jawabannya benar? Oke, benar. Beri tepuk tangan untuk Tony. Oke, jadi jawabannya benar ya, bahwa rumus dari persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang plus modal. Oke, Tony mau menunjuk siapa nih? Oke, Tony mau menunjuk ke Doni. Oke, Doni, siap-siap. Benar atau salah? Apabila kamu meminjam uang ke bank, maka hutangmu akan berkurang. Ayo, apa jawabannya? Salah. Oke, benar salah. Jadi ketika kamu meminjam uang ke bank, itu utangnya bertambah, bukan berkurang. Oke, cukup aja ya untuk pengecek pemahaman kita. Selanjutnya Bapak ada penugasan untuk kalian, yaitu untuk latihan soal berupa quizzes. Linknya akan Bapak kirim ke grup kalian. Oke, linknya sudah Bapak kirim, silahkan dikerjakan. Bapak kasih waktu sambil Bapak cek ya, kira-kira siapa nih yang jadi juaranya. Oke, sudahlah. Siapa nih yang di peringkat pertama untuk latihan soal dari persamaan dasar akuntansi? Yaitu ternyata ada Tony. Oke, beri tepuk tangan untuk Tony. Untuk teman-teman yang lain, kalian udah bagus semua, tapi harus lebih cermat lagi dalam menganalisis transaksinya. Oke, mungkin karena waktunya sudah cukup ya untuk pembelajaran kali ini. Jadi tadi kita udah bahas apa aja? Oke, ada konsep dasarnya, rumusnya, fungsi persamaan dasar akuntansi. Oke, tadi rumusnya apa? Harta sama dengan utang plus modal. Kemudian fungsinya untuk, ya benar, untuk mengetahui posisi harta dan utang modal perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu kita harus tahu nih dari pembelajaran kali ini manfaatnya apa sih Pak, gitu kan. Oke, jadi pembelajaran kali ini tuh manfaatnya itu kita bisa tahu nih, kita bisa mengaplikasikan ilmu pencatatan persamaan dasar akuntansi ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi itu keuangan kita itu bisa jelas. Jadi uang aku tadi kemana, terus jumlah uangku berapa, utangku berapa, itu kita tahu. Jadi itu ada manfaatnya buat kehidupan kita. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kalian hebat semua, semangat belajarnya, tetap semangat terus. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Oke, silakan dirapikan alat tulisnya. Oke, untuk menutup pembelajaran kali ini bisa dipimpin lagi Tony selaku ketua kelas untuk berdoa. Oke, mulai. Amin. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.